Dalam sistem Malaysia, parlimen sekaligus berfungsi sebagai eksekutif. Ada satu bagian dari parlimen yang menjadi kerajaan dipimpin oleh Perdana Menteri. Perdana Menteri menjadi sayap terbesar dalam parlimen, kemudian sisanya akan menjadi pembangkang, sehingga perbahasan terjadi antara sesama anggota parlimen, yakni anggota parlimen di blok kerajaan atau pemerintah dengan anggota parlimen yang berada di blok pembangkang. Oke guys, kembali dengan video reaction aku sore hari ini. Video kali ini sebetulnya ini adalah lanjutan dari konten gue sebelumnya yang ngebahas tentang Parlemen Core. Dari sana kita bisa lihat kan beberapa perbedaan Parlemen Indonesia dan juga Parlemen Malaysia ketika berdebat gitu. Kalau dari Malaysia mereka bisa lebih terbuka, lebih fleksibel, lebih punya panggung untuk menyampaikan aspirasi, saran dan juga kritikan. Kata-kata yang mereka gunakan juga menurut gue itu tidak terlalu terbatas ya, karena mereka bisa nyala lawan di depan mukanya itu secara langsung gitu. Beda halnya dengan Indonesia kan, kita lihat Indonesia bisa lebih santai gitu mengungkapkan pendapat ya, meskipun ada beberapa momen di mana anggota parlemen Indonesia juga meledak gitu. Nah, hal ini tentunya menjadi beberapa pertanyaan nih, kenapa di Indonesia juga tidak bergaduh gitu ketika debat parlemen itu dilaksanakan. Dan yaps, ini tuh ada alasannya, ada aturannya. Indonesia punya yang namanya aturan dalam berdebat gitu. Ini ada video dari ML Studios yang ngebahas tentang kenapa parlemen Indonesia tak bergaduh ketika berdebat. So, gue harap video ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Disclaimer dulu, gak ada maksud gue untuk menjelekkan suatu negara, apalagi negara Malaysia, karena gue sangat cinta kedua negara ini. Dan yep, setiap negara juga punya aturannya tersendiri. Selama cara mereka berdebat sesuai dengan aturan dan norma di negara tersebut, it's okay, gak ada yang jadi masalah gitu. So, tanpa berlama-lama langsung saja guys, kita lihat video sekarang. Subscribe dulu, nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya kalian tidak terlalu setiap kali gue video ke YouTube. Oke, sekarang kita lihat guys videonya. Dalam parlemen Indonesia, perdebatan sesama anggota parlemen tidak akan ada gunanya karena anggota parlemen itu tidak menjadi eksekutif atau tidak menjadi pelaksana dari kebijakan itu sendiri. Salah satu pertanyaan dari netizen Malaysia yang saya sering lihat di dunia maya adalah mengapa parlemen Indonesia sangat berbeda berbanding dengan parlemen di Malaysia. Menurut mereka, parlemen Indonesia terlihat tidak berbahas, sedangkan parlemen Malaysia terlihat sering berbahas, bahkan perbahasan itu sangat panas, memancing emosi satu sama lain. Untuk menjawab hal tersebut, kita perlu melihat terlebih dahulu perbedaan antara struktur negara Indonesia atau sistem negara Indonesia dengan sistem negara Malaysia. Sistem negara Malaysia adalah sistem demokrasi berparlemen atau parliamentary demokrasi. Ia menyatakan bahwa tugas parlemen di samping fungsi legislasi, budget dan kontrol juga sekaligus menjadi eksekutif. Jadi ada bagian dari parlemen yang berfungsi sebagai eksekutif yang disebut dengan pihak kerajaan dalam Malaysia atau ruling party. Sedangkan di Indonesia sistemnya berbeda. Di Indonesia sistemnya adalah demokrasi presidensial di mana fungsi eksekutif itu berada di presiden, sedangkan di parlemen hanya menjalankan fungsi legislasi, fungsi budget, dan fungsi kontrol. Ketiga fungsi itu dapat dijelaskan bahwa fungsi legislasi adalah fungsi yang berkaitan dengan penyusunan undang-undang. Dalam hal ini antara pemerintah atau presiden di Indonesia dengan parlemen bekerja sama. Undang-undang bisa muncul dari inisiatif parlemen atau DPR kalau di Indonesia, dan juga bisa muncul dari inisiatif eksekutif atau presiden. Kemudian apabila kedua badan ini bersepakat, maka sebuah rancangan undang-undang dapat dijadikan undang-undang. Sebaliknya, apabila salah satu menolak atau tidak menyetujuinya, maka rancangan undang-undang itu tidak dapat lagi diajukan pada masa persidangan itu. Jadi intinya harus ada persetujuan dari kedua belah pihak nih, antara legislatif dan eksekutif. Legislatif dari DPR, eksekutif dari presiden gitu. Dan gue udah bisa menyimpulkan sebetulnya kenapa parlemen Malaysia mereka bisa menyala gitu. Mereka bisa menggebu-gebu banget karena fungsi mereka selain legislatif nih, mereka juga eksekutif. Mereka bisa mengeksekusi, mereka bisa bertindak nih atas apa yang berlaku di sana gitu. Mereka punya wewenang untuk melaksanakan apapun tindakan. Jadi wajar aja kalau parlemen di Malaysia mereka habis-habisan mengungkapkan pendapat supaya apapun tindakan ataupun rencana yang direncanakan itu benar-benar sesuai dan paling tepat gitu. Dan mungkin yang dirasakan oleh DPR Indonesia, ngapain gue menggebu-gebu, karena tugas gue cuma legislatif gitu. Yang menjalankan, yang menjadi eksekusi tetap ada di tangan presiden, meskipun memang saran dan masukannya tetap dari DPR gitu. Jadi mereka mungkin bisa
tidak terlalu menggebu-gebu karena hal itu ya guys. Kemudian fungsi yang kedua adalah fungsi anggaran atau fungsi budget, di mana Presiden akan mengajukan budget kepada DPR, kemudian DPR akan membahasnya untuk kemudian mengesahkannya. Yang ketiga adalah fungsi kontrol. Dalam menjalankan fungsi kontrol, DPR berfungsi sebagai oposisi atau pembangkang terhadap pemerintah. Ia menjadi pihak yang akan selalu memberikan keseimbangan atas pilihan-pilihan atau polisi-polisi atau dasar-dasar dari pemerintah. Ini jauh berbeda dengan sistem di Malaysia tentunya. Dalam sistem Malaysia, parlemen sekaligus berfungsi sebagai eksekutif. Ada satu bagian dari parlemen yang menjadi kerajaan dipimpin oleh Perdana Menteri. Perdana Menteri menjadi sayap terbesar dalam parlemen, kemudian sisanya akan menjadi pembangkang, sehingga perbahasan terjadi antara sesama anggota parlemen, yakni anggota parlemen di blok kerajaan atau pemerintah dengan anggota parlemen yang berada di blok pembangkang. Sedangkan di Indonesia tidak seperti itu. Di Indonesia, karena eksekutif terpisah dengan legislatif, maka tidak ada blok kerajaan atau blok pemerintah dan blok pembangkang atau blok oposisi di parlemen. Semua berlaku sama sebagai anggota parlemen yang sama-sama bisa bertindak sebagai pembangkang kepada pemerintah apabila ada dasar atau polisi dari pemerintah yang tidak dapat mereka terima. Jadi perdebatannya tidak sekeras antara sesama parlemen. Sebab dalam parlemen Indonesia, perdebatan sesama anggota parlemen tidak akan ada gunanya karena anggota parlemen itu tidak menjadi eksekutif atau tidak menjadi pelaksana dari kebijakan itu sendiri. Yang kedua, yang mungkin akan membuat perdebatan di Indonesia tidak terlalu keras adalah di Indonesia fungsi anggaran tidak menjadi penyebab jatuhnya sebuah pemerintahan atau kerajaan, karena dalam sistem Indonesia, apabila budget yang diajukan oleh pemerintah pada satu waktu tidak disetujui oleh Dewan atau DPR, maka budget yang berlaku adalah budget tahun sebelumnya. Berbeda dengan pemerintahan di sistem parlementer atau Westminster, di mana bila budget yang diajukan oleh pemerintah atau kerajaan tidak disetujui oleh parlemen, maka pemerintahan itu jatuh. Oleh karena itu, perdebatannya akan sangat keras karena berkaitan dengan jatuh bangunnya sebuah pemerintahan. Jadi enggak otomatis anggaran sebelumnya jadi naik ya kalau di Malaysia kan. Jadi kalau tidak ada anggaran saat itu juga berarti pemerintahannya udah jatuh. Kalau di Indonesia anggaran 2024 itu belum resmi, pakai 2023 gitu. Faktor lain yang membuat perdebatan di parlemen Indonesia tidak sekeras dalam parlemen parlementer adalah karena tidak ada kuasa parlemen untuk menjatuhkan pemerintahan. Kedua-dua lembaga, yakni pemerintahan yang dipimpin oleh presiden dan parlemen yang berisi wakil-wakil rakyat, sama-sama dipilih dalam pemilihan umum atau pilihan raya. Oleh karenanya, kedua-duanya tidak bisa saling menjatuhkan. Oleh karena perdebatan yang keras sekalipun tidak akan dapat menjatuhkan salah satunya. Memang ada mekanisme yang disebut dengan impeachment, tapi prosedurnya lebih panjang karena impeachment itu melibatkan perdebatan di Dewan Perwakilan Rakyat, Majelis Permusyawaratan Rakyat, yaitu juga berkaitan dengan Dewan Perwakilan Daerah, kemudian akan mengajukan tuntutan untuk impeachment itu kepada Mahkamah Konstitusi, baru kemudian dapat diajukan lagi kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jadi prosedurnya sangat panjang dan itu tidak berkaitan dengan polisi. Tuntutan untuk impeachment itu lebih berkaitan kepada pelanggaran berat terhadap undang-undang atau perbuatan kriminal yang dianggap tidak dapat diterima bila dilakukan oleh seorang presiden. Jadi tidak berkaitan dengan polisi atau kebijakan. Demikian, terima kasih, semoga dapat dipahami. Ya, kalian bisa dengar ya barusan. Itu dia beberapa alasan kenapa parlemen di Indonesia kalau melakukan debat mereka tidak sepanas di Malaysia gitu. Karena tadi kalian bisa simak bahwa DPR atau parlemen di Indonesia hanya bertugas sebagai legislatif. Eksekutifnya tetap berada di presiden. Jadi mereka bakal merasa ngapain gitu, gue menggebu-gebu segala macam, tetap yang memutuskan adalah presiden. Beda halnya dengan di Malaysia ya. Anggota parlemen atau DPR di sana juga tentunya mempunyai kewenangan sebagai eksekutif. Dan juga di Malaysia itu dibagi menjadi dua ya. Ada kubu pemerintah dan ada kubu pembangkang. Jadi wajar aja kalau setiap perdebatan ataupun setiap pertemuan di parlemen di Malaysia itu lebih menyala karena memang tugas mereka menurut gue lebih banyak dan lebih mempunyai kewenangan. Keputusan yang diputuskan pada saat debat parlemen di sana itu benar-benar harus keputusan yang terbaik gitu. Dan ya itu kembali pada peraturan negara masing-masing guys. Gak ada yang salah. Indonesia juga punya aturan sendiri, Malaysia punya aturan sendiri. Konten ini dibuat untuk menjawab pertanyaan dari kalian tentang kenapa di Indonesia bisa santai banget DPR-nya. Karena tadi jawabannya ya.
kalian bisa paham dari videonya, kalian bisa simak gitu. So, sekali lagi sorry banget kalau konten ini dianggap menyinggung sebelah pihak Indonesia Malaysia. Gue harap tetap bisa berdamai. Jadikan pelajaran saja guys, yang tadinya kalian gak tahu tentang sistem pemerintahan Indonesia, mungkin sedikit kalian setelah nonton video ini menjadi tahu lah gitu. Karena ilmu juga gak berat untuk dibawa kan guys. Dimanapun kita berada, disitulah kita belajar gitu. Itu saja guys video gue kali ini. Thank you buat ML Studios. Jangan lupa subscribe channelnya, linknya di deskripsi. Sudah membagikan video yang sangat bermanfaat buat gue pribadi. Thank you so much for watching guys. Saya Dampir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.